Hari ini kita akan membahas tentang sel. Di bagian 1 yang akan kita bahas adalah tentang pengertian sel, jenis sel, komponen kimiawi sel, dan struktur sel eukariotik. Pengertian dari sel. Sel merupakan unit terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Nah, berdasarkan pengertiannya, sel kita kenal sebagai unit struktural karena semua tubuh makhluk hidup tersusun atas sel. Dan sel pun sebagai unit fungsional karena seluruh kegiatan makhluk hidup berpusat, diatur, dan dikendalikan oleh sel. Berikut merupakan contoh gambar dari sel darah yang merupakan contoh dari sel hewan dan gambar dari sel tumbuhan. Berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang jenis sel. Nah, berdasarkan jumlah penyusunnya, jenis sel dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, uniseluler, berarti dia terdiri atas 1 sel. Contohnya adalah amuba. Ini adalah gambar amuba, serta paramecium. Yang kedua adalah multiseluler, artinya sel tersebut terdiri lebih dari 1 sel. Contohnya sel tumbuhan dan sel hewan. Jenis sel berdasarkan ada tidaknya membran inti dibagi menjadi 2, yaitu prokariotik dan eukariotik. Prokariotik tidak memiliki membran inti. Contohnya adalah kelompok bakteri dan Archaebacteria. Sedangkan eukariotik memiliki membran inti. Contohnya adalah sel tumbuhan, sel hewan, dan sel fungi. Sekarang kita lanjut ke komponen kimiawi penyusun sel. Di dalam sel terdapat unit penting yang menjadi dasar fisik kehidupan, yaitu protoplasma. Protoplasma terdiri atas yang pertama sitoplasma. Sitoplasma merupakan plasma sel yang terdapat di luar nukleus. Yang kedua, nukleoplasma merupakan plasma sel yang terdapat di dalam nukleus. Sekali lagi, protoplasma terdiri atas sitoplasma dan nukleoplasma. Sitoplasma merupakan plasma yang terdapat di luar nukleus, sedangkan nukleoplasma merupakan plasma sel yang terdapat di dalam nukleus. Nah, berbagai reaksi kimia banyak terjadi di protoplasma, sehingga di dalam protoplasma ditemukan berbagai unsur kimiawi penyusun sel. Selanjutnya kita akan belajar mengenai unsur kimiawi penyusun sel. Nah, unsur kimiawi sel terdiri atas unsur makro dan unsur mikro. Unsur makro ditemukan dalam jumlah besar, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Sedangkan unsur mikro ditemukan dalam jumlah sedikit. Contohnya adalah ferum, klor, serta kalsium. Kalau tadi kita bicara tentang unsur kimiawi sel, berikutnya kita akan berbicara mengenai senyawa penyusun sel. Senyawa penyusun sel terdiri atas senyawa organik, yaitu berupa karbohidrat, protein, dan lemak, serta senyawa anorganik, yaitu berupa air, garam-garam mineral, dan gas. Kita sekarang membahas tentang struktur sel eukariotik. Sel eukariotik merupakan sel yang memiliki membran inti dan sistem endomembran. Sistem endomembran merupakan organel-organel bermembran seperti retikulum endoplasma, aparatus Golgi,
mitokondria, dan lisosom. Nah, ini adalah gambaran antara sel tumbuhan dan sel hewan. Secara umum, struktur dari sel eukariotik, karena sel tumbuhan dan sel hewan merupakan contoh dari sel eukariotik, maka pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai struktur sel eukariotik secara lengkap. Nah, sekarang ini kita hanya membahas secara umum saja tentang struktur sel eukariotik. Oke, pertemuan kali ini kita sampai di sini dulu. Semoga semuanya sehat, selalu dalam lindungan Allah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.